Ini ciri-ciri daun yang terserang hama trip. Ini, jadi hari ini kita mau melakukan penyemprotan fungisida dan insektisida. Jadi insektisida itu fungsinya buat serangan hama seperti kutu-kutuan, hama trip. Kalau fungisida itu fungsinya untuk serangan jamur. Ini daun-daun yang seperti ini nih. Ini namanya serangan hama trip. Dia akan mengkeriting nih, dia tidak sehat nih untuk ujung-ujungnya. Karena biasanya serangan hama trip itu di daun-daun yang muda-muda seperti ini. Ini kita cari lagi contoh yang lain. Nih kayak daun-daun yang ini nih. Ini terserang hama trip ini. Jadi bila daun-daun yang seperti ini, daun-daun anggur kalian, berarti daunnya itu terserang hama trip. Jadi caranya bagaimana pengendaliannya. Dan daun-daun yang seperti ini dia tidak akan membaik lagi. Kalau misalkan kita semprot dengan insektisida pun, daun-daun seperti ini tidak akan membaik lagi. Cuman daun-daun yang tumbuh berikutnya dia akan membaik lagi. Kalau yang sudah terkena seperti ini dia tidak akan bagus lagi. Tapi kalau daun-daun yang tumbuh selanjutnya dia akan membaik lagi. Nih, ini namanya serangan hama trip. Jadi yang terserang jamur bagaimana? Nah, kalau daun-daun yang seperti ini namanya serangan jamur. Jadi penanganannya pakai fungisida. Ingat, fungisida dan insektisida itu beda. Kalau fungisida itu buat serangan jamur. Ini namanya serangan jamur nih. Nih bercak-bercak kuning ini. Ini mengganggu tanaman juga dia. Dia ada yang putih, biasanya ada yang kuning. Kalau yang putih itu kalau tidak salah namanya embun tepung. Kalau yang kuning-kuning seperti ini karat daun. Nih, dia akan menghambat pertumbuhan juga kalau daun-daun terserang jamur. Makanya daun-daun anggur itu harus sehat pertumbuhannya. Kalau daun-daun sehat, insya Allah pohon-pohonnya pun ikut sehat. Ini yang putih-putih begini nih, ini namanya embun tepung. Kalau yang kuning-kuning ini karat daun. Jadi penanganannya bagaimana? Kita hari ini mau melakukan penyemprotan fungisida dan insektisida. Kalau daun-daun yang sehat itu yang seperti ini nih. Nih, ini sehat. Tanpa ada kerucut-kerucut. Hitam-hitam di belakangnya. Kalau yang hitam-hitam yang seperti tadi itu serangan hama trip. Itu biasanya daun-daun muda yang diserangnya. Ini daun-daun yang seperti ini nih. Ini biasanya rentan terserang hama trip yang seperti ini. Jadi misalkan daun-daun terserang hama trip atau terserang jamur, pertumbuhan pohonnya pun akan terhambat. Karena daun-daun ini fungsinya untuk berfotosintesis dan membagi-bagi makanan, memasak. Fungsinya daun ini buat tanaman. Jadi kalau misalkan daun-daun ini terserang jamur atau terserang hama, pertumbuhannya pun akan terhambat juga. Jadi obatnya apa? Langsung kita praktekkan. Untuk insektisidanya yang biasa saya pakai buat hama trip, jadi ini ya, ini Marsal nih. Ini sifatnya yang sistemik. Jadi saya menggunakan dua merek nih, yang sistemik dengan yang kontak. Kalau ini yang kontak ini kalau dia terkena langsung dia akan mati. Kalau yang sistemik ini biarpun dia tidak terkena langsung, tapi misalkan hamanya datang, misalkan hama tripnya datang mau mengganggu tanaman kita, dia akan mati juga nih. Kalau misalkan dia memakan daunnya, dia akan mati. Karena ini sifatnya sistemik dan yang ini sifatnya kontak. Ini untuk insektisida. Jadi bagaimana caranya mencampurnya, langsung kita praktekkan. Ini di sini sudah saya sediakan air 7 liter karena kebutuhannya cuma 7 liter. Saya
Jadi saya sediakan 7 liter, di sini 6 liter, di sini 1 liter. Jadi yang 1 liter itu untuk apa? Yang 1 liter itu untuk insektisida. Jadi jangan kita langsung satukan. Jadi kita pisah dulu untuk pengadukannya dan untuk dosisnya sendiri nih. Saya biasanya memakai pipet ini nih. Jadi air 7 liter itu biasanya 7 kali pipit ini. Karena satu ini kurang lebih 1 mili. Jadi saya memakainya 7 mili untuk 7 liter air. Jadi kita campur dulu ke sini, jangan langsung kita satukan fungisida dengan insektisida. Setelah begini kita aduk dulu. Setelah kita aduk, baru kita masukkan lagi yang dosisnya. Kalau untuk dosisnya ini cukup 5 mili. 1 2 3 4 5. Cukup 5 mili untuk dosisnya. Setelah kita aduk begini baru nanti kita satukan. Jadi kita aduk lagi untuk yang fungisidanya. Jadi jangan langsung kita satukan. Alasannya kenapa? Ada alasannya. Ini fungisida yang biasa saya pakai. Ada 2 jenis juga, sistemik dengan yang kontak. Kalau yang kontak ini mereknya Antrakol nih, ini yang kontak. Dan yang sistemik ini yang ini namanya nih Simoxil. Harganya kurang lebih 70.000 kalau Simoxil ini, karena ini bahan aktifnya berbeda dan golongannya pun berbeda nih. Bahan aktifnya berbeda dan golongannya berbeda. Karena kalau bahan aktifnya berbeda tapi gulungannya sama, ya percuma kita. Jadi untuk dosisnya berapa? Dosisnya biasanya saya pakai takaran sendok ini. Nih. Sudah mau habis nih. Ini untuk Antrakolnya cukup 1,5 sendok. Ini 1,5 sendok untuk Antrakol. Kita aduk dulu. Setelah itu Simoxilnya 1,5 sendok juga. Simoxilnya 1,5 sendok. Kalau terlalu banyak takutnya gosong juga nanti daun. Dan usahakan di pagi hari, tapi di sore hari juga bagus. Kalau misalkan ini kan karena hujan-hujan terus, jadi saya campur aja langsung sekalian. Biasanya saya terpisah antara insektisida dengan fungisida, beda. Karena biasanya kalau fungisida saya melakukannya di pagi hari, dan untuk insektisida biasanya di sore hari. Cuman karena di sini ada hujan-hujan terus, jadi langsung aja saya campur keduanya dan saya semprotkan di pagi hari. Dan tidak lupa juga kita menggunakan perekat. Kita ambil perekatnya dulu. Kalau perekatnya ini miliknya kemarin Lemsai. Ini udah hilang capnya. Jadi mereknya Lemsai biasanya saya pakai. Cuman kalau kalian mau memakai merek yang lain ya silahkan juga. Ini cukup 3 sendok untuk perekatnya. Karena perekat ini sangat penting supaya dia fungisida dan insektisidanya bekerja dengan maksimal. Setelah kita semprot ini biasanya turun hujan 2 jam atau 3 jam setelah kita semprot, turun hujan, dia masih ada menempel di daun. Jadi aman, tidak luntur langsung kena hujan. Nah, setelah itu kita aduk lagi. Setelah kita aduk nih,
Setelah kita aduk begini, baru insektisidanya kita masukkan supaya hasilnya maksimal. Dan usahakan penyemprotannya di bawah daun ya, karena biasanya hama-hama di bawah daun tepatnya, tidak di atas daun. Pokoknya di bawah daunnya supaya kena basah. Kalau atasnya biasanya jarang terserang, dia biasanya memakan di bawah. Kalau untuk hama-hama trip sama halnya dengan jamur, biasanya di bawah daun yang nempel, dia tidak di atas. Jadi begitu biasanya yang saya terapkan. Kalau untuk penyepraiannya tidak usah kita bikinkan videonya, karena penyepraiannya sama aja biasanya.